Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bacaan Bismillahi. Bismillahi. Di sini ada huruf sin yang kita sempurnakan dulu sifatnya. Bis, kemudian bismi, mi-nya tipis, kasrah. Jangan dibaca dengan memantul. Misalkan sinnya bismillah, ini memantul. Harusnya menyempurnakan sinnya, baru langsung saja. Bismillahi. Bismillahirrahmani. Kemudian di sini pada lafal Allah ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu adanya lafzul jalalah. Panjangnya lafal Allah yaitu 2 harakat, maka Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di sini pada lafal hirra, hi-nya tipis, ketemu ro-nya yang tebal. Hirra. Jangan hirra. Hirra itu ro-nya tipis, belum tebal. Akan tetapi di sini kita tebalkan lagi karena di sini namanya ro tafkhim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, rahmani. Kemudian ada lafal ha, alirkan nafasnya pada lafal ha karena di sini ada hukum tajwid berupa ada sifat huruf ha yang itu sifat hamas, mengalirnya nafas. Rahmani, rahmanirrahim. Kemudian pada lafal ma ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu dengan alif. Apabila ada fathah bertemu dengan alif, maka kita namakan dengan bacaan mad tabi'i. Panjangnya 2 harakat untuk lafal mani. Kemudian di lafal nirrahim, nirrahim, ni-nya tipis, kemudian ro-nya lagi tebal karena di sini ro tafkhim, yaitu ro yang berharakat tasydid. Nirrahim, ya, nirrahim, rahim, rahim. Kemudian pada lafal him ada bacaan mad arid disukun, yaitu apabila ada huruf mad datang sebelum huruf terakhir dalam bacaan ketika kita waqaf, maka itu kita namakan dengan mad arid disukun. Atau mad arid disukun terjadi di akhir bacaan kita apabila ada huruf yang disukunkan pada dasarnya dia berharokat. Sini ar-rahimi, karena dia waqaf maka ar-rahim mati. Nah, sebelumnya ada huruf mad berupa huruf ya, maka ini namanya mad arid sukun. Panjangnya berapa harakat? Panjangnya yaitu kita boleh panjangkan 2 harakat, boleh 4 harakat, dan boleh pula 6 harakat. Kita coba ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk kepada ayat yang pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita coba ulang. Di sini bukan al, tapi dia alhamdu. Nah, bagaimana cara membaca huruf yang seperti ini? Kita lihat huruf yang ketiganya. Kalau huruf ketiganya fathah, kita kasih harakat fathah di awal. Maka kita bacanya alhamdulillah lillahi rabbil alamin. Maka alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian pada lafal lillahi, ini lamnya tipis, yaitu lafzul jalalah didahului dengan huruf kasrah maka tipis. Kemudian pada lafal Allah ada hukum tajwid berupa mad tabi'i. Tapi sebelum itu ada beberapa kesalahan yang terjadi di dalam membaca alhamdulillah. Yang pertama yaitu dia memantulkan huruf lam. Lam memantul. Nah, ini salah. Apabila ada huruf lam mantul, maka dia salah. Contoh memantul bagaimana? Alhamdulillah, ini mantul. Atau alham, ya, atau misalnya sakta. Alhamdu, nah, ini salah juga. Harusnya dia mengalir suara lamnya. Alhamdulillahi. Kemudian
Rabbil alamin. Pada lafal ra ini juga tebal, yaitu ra tafkhim. Kita baca dengan bacaan tafkhim. Rabbi, Rabbi, ra. Rabbil alamin. Kemudian di sini Rabbil sama lamnya mengalir, kemudian di sini huruf ain. Hati-hati jangan sampai merubah huruf ainnya menjadi hamzah. Banyak yang terjadi kesalahan dalam pelafalannya, yaitu mengganti dengan alif atau hamzah. Maka dibaca Rabbil alamin. Harusnya Rabbil alamin. Alamin, ya. Rabbil alamin. Kemudian pada lafal min, di sini ada bacaan mad arid disukun, yaitu adanya huruf nun yang diwakafkan menjadi huruf sukun, kemudian sebelumnya huruf mad berupa huruf ya. Maka panjang mi-nya ini boleh kita panjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Maka boleh kita baca Rabbil alamin atau al-alamin 4 harokat, ataupun yang 6 harokat al-alamin. Oke, kita coba ulangi dari ayat awalnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Ini sama kayak tadi, A-nya tipis. Ini cara membacanya, kita kasih harokat fathah ketika di awal, ketika huruf ketiganya fathah. Maka Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, maka di sini ada ra tafkhim pada lafal ar-rah, kemudian ada lafal ha. Ar-rah, bukan rahmani, tapi ha kecil. Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahmanir Rahim. Ma ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif, panjangnya 2 harokat. Kemudian Nir-Rahim. Hati-hati, kesalahan yang sering terjadi adalah memantulkan rohnya banyak, misalnya Ar-Rahman. Ini salah. Untuk pantulan dalam huruf ra itu cukup sekali saja, karena sifat ra ada sifat takrir, yaitu pengulangan, tapi hanya sekali. Ar-ra, nir-ra, nir-ra, ya, nir-rahim, nir-rahim, him. Ya, kemudian pada lafal him ini ada bacaan mad arid disukun sebagaimana tadi ada al-alamin, yaitu adanya huruf mad sebelum huruf akhirnya, kemudian yang huruf akhir dimatikan. Maka ar-rahim panjangnya kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4, dan boleh pula 6 harokat. Kita coba ulang. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Kemudian ayat yang ketiga, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Pada lafal maliki, ma-nya buka fathah mulutnya agar menyempurnakan fathahnya. Ma bukan ma, tapi dia maliki. Maliki Maliki yaumiddin. Kemudian pada lafal ki, pada lafal ki ini jangan sampai malik yau, misalnya begitu, atau maliki yau, ditekan, enggak, tapi dia mengalir. Maliki, maliki, maka maliki yaumiddin. Kemudian pada lafal waw, hati-hati jangan terlalu dihentakkan, karena di sini bacaan lin, maka kita harus menyempurnakan daripada linnya, kelembutannya. Yaumiddin, yaumiddin. Kemudian pada lafal ad-din, di sini ada hukum tajwid berupa alif lam alif lam syamsiyah, alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang ditulis tapi tidak dibaca, langsung ke huruf dal. Kemudian maliki yaumiddin, ad-din. Nah, di sini pada lafal dinnya, yaitu kita usahakan menekan di dal, makhraj huruf dal, yaitu ujung lidah kita menempel dengan
apa batasan akhir dari gigi sari atas dan gusi atas. Jadi dia di tengah-tengahnya. Ad-din, mid-din. Ya, kemudian pada lafal din kembali lagi ada mad arid lis-sukun, yaitu mad yang terjadi ketika akhir bacaan kita yang terjadi disebabkan karena adanya sukun arid. Sukun aridnya mana? Yaitu lafal nun. Nun awalnya berharokat kasroh ni. Ad-dini, karena dia waqaf maka kita rubah menjadi sukun ad-din. Nah, sebelum huruf akhir nun yang dimatikan ada huruf ya sukun, yang mana ya termasuk huruf mad. Maka di sini kita namakan dengan mad arid disukun. Panjangnya berapa? Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Maka maliki yaumiddin. Ya. Kemudian ayat yang kelima kita lanjutkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ulang. Iyyaka. Ada 2 kesalahan yang sering terjadi dalam pelafalan iyyaka. Yang pertama memanjangkan i. Memanjangkan i. Apabila dipanjangkan huruf i-nya banyak. Contoh iyyaka, salah karena dia memanjangkan. Yang kedua adalah menahan iyyaka. Itu salah juga. Harusnya dia cukup menekan linnya iyyaka. Kemudian kita sempurnakan kasroh i-nya, jangan iyyaka. Itu jadi e. Karena kita harus menitmamkan harokatnya. Iyyaka. Ya. Maka kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada lafal ain di sini ainnya sukun. Maka ain itu sifatnya bainiyah. Apa itu bainiyah? Yaitu tengah-tengah antara dialirkan suaranya atau ditahan suaranya. Maka iyyaka na'budu wa tapi nanya tipis, jangan enggak. Tapi tipis. Na'budu. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka. Sama di sini wa iyyaka nasta'in. Kemudian pada lafal ya yang pertama ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu dengan alif. Kemudian yang kedua sama juga ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif, panjangnya 2 harokat. Maka panjang ya yang pertama dan yang kedua harus sama. Jangan beda, jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi lebih memanjang, harusnya 2 harokat saja. Wa iyyaka nasta'in. Ya, pada lafal nasta'in. Nah, di sini ada lafal ain, yaitu ada bacaan mad arid lis-sukun. Yaitu bacaan yang dimana dia disebabkan muncul atau di akhir bacaan kita karena waqaf. Awalnya kan nasta'inu, maka berubah menjadi nasta'in. Matikan. Maka kita boleh memanjangkan lafal ainnya. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Contoh nasta'in. Itu 4 harokat atau 6 harokat. Nasta'in. Kita coba ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Pada bacaan ihdina di sini ada huruf ha yang dia sukun. Ha ada salah satu sifat yang dia harus kita lafalkan ketika membacanya, yaitu sifat hamas. Hamas artinya mengalir nafas kita, mengalirnya nafas kita. Maka jangan sampai huruf ha ini memantul. Misalkan ihdinas sirata, ya. Akan tetapi alirkan nafasnya ihdina. Ya, dengan aliran. Jangan sampai kesalahan yang sering terjadi membaca ihdina, yaitu memantulkan huruf ha. Kemudian menyempurnakan kasroh daripada huruf di. Jangan sampai dia ihdinasi. Kemudian pada lafal na, ini usahakan nanya tipis, jangan nasi, enggak, tapi dia ihdinasi. Yang ditebalkan adalah huruf shadnya, yang dimana di sini huruf shad termasuk huruf-huruf isti'la.
yang dia pangkal lidahnya terangkat dan menebal. Ihdinas sirata siratal mustaqim. Kemudian pada lafal ra, di sini ada ra tafkhim, yaitu ra yang kita baca dengan tebal. Tapi tafkhim pada huruf ra tidak setebal daripada huruf isti'la antara huruf shad ataupun huruf ta. Maka ihdinas sirata rata, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian pada lafal ra sendiri ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu panjangnya 2 harokat ditandai dengan adanya fathah bertemu dengan huruf alif. Apabila ada fathah bertemu dengan alif, maka kita namakan dengan mad tabi'i. Kemudian siratal mustaqim. Pada lafal al-mustaqim ada bacaan di sini, yaitu alif lam qamariyah. Alif lam yang ditulis dan dibaca dengan jelas lamnya. Kemudian al-mustaqim. Alirkan pada huruf sin, mustaqim. Kemudian pada lafal qim, ini huruf qaf, hati-hati jangan mustaqim, tapi tidak mustaqim. Pada lafal huruf qim atau pada bacaan qim, di sini ada bacaan mad arid lis-sukun, yaitu mad yang terjadi ketika akhir bacaan kita, yang dimana kita mewakafkan dan memberhentikan huruf akhirnya diganti dengan sukun, dan sebelum huruf terakhirnya ada huruf mad. Maka mad arid lis-sukun terjadi apabila ada mad tabi'i, kemudian setelahnya ada huruf akhir dan huruf akhirnya dimatikan, maka ia kita namakan dengan mad arid lis-sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Maka kita bacanya ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian pada ayat yang ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian pada lafal si, ya, tebalkan pangkal lidah kita atau shadnya kita tebalkan dengan mengangkat pangkal lidah kita. Si sirata siratal ladzina. Kemudian pada lafal ra ada kembali lagi mad tabi'i, yaitu adanya fathah yang bertemu dengan alif, panjangnya 2 harokat, dan ra juga ada ra tafkhim, ra yang ditebalkan. Kemudian pada lafal ta, ya, ta juga termasuk huruf isti'la dan huruf idbaq, maka harus menebal dalam pelafalannya. Siratal ladzina. Kemudian bertemu dengan alif lam. Di sini ada alif lam syamsiyah pada lafal alladzina, yang dimana lamnya harus tipis karena sifat lam itu tipis. Siratal ladzina. Kemudian pada lafal zina, hati-hati dalam melafalkan zalnya, jangan sampai kita membacanya dengan zina, allazina, enggak, tapi dia alladzina. Siratal ladzina, alladzina, panjangnya adalah 2 harakat. Kemudian an'amta 'alaihim ghairil. Pada lafal an'amta ada nun mati bertemu dengan ain. Nah, ini kita namakan dengan bacaan izhar, yaitu suara nunnya harus jelas dan tidak boleh ditahan. Kemudian pada lafal an'amta harus dijelaskan nunnya dan tidak boleh memantul, tidak boleh an'amta. Nah, tidak boleh memantul, tapi an'amta. Kemudian pada lafal amta ada mim mati bertemu ta, izhar syafawi, jelas suara mimnya. An'amta 'alaihim. Kemudian pada lafal alaihim di sini ada ya sukun yang didahului dengan fathah. Ini kita namakan dengan bacaan lin. Maka lembut dalam pelafalannya. Alaihim
alaihim ghairi. Kemudian pada lafal mim mati bertemu dengan huruf ghain, ini kembali lagi kita mendapati yang namanya bacaan izhar syafawi. Kemudian pada lafal ghairil maghdubi, ghairi sama di sini ada bacaan lin, yaitu adanya fathah bertemu dengan huruf ya sukun. Kemudian pada lafal ri-nya tipis, ghairil maghdubi. Kemudian pada lafal al-maghdubi, hati-hati jangan sampai memantulkan ghain. Kesalahan yang sering terjadi adalah memantulkan huruf ghain, yang mana pada dasarnya huruf ghain tidak boleh mantul, tetapi dia memiliki sifat yaitu mengalir suaranya ya, maka maghdubi. Kemudian pada lafal dubi ada mad tabi'i berupa dhammah bertemu dengan huruf waw, maka ini kita panjangkan 2 harakat. Kemudian alaihim waladhdha, ya, alaihim lagi ada bacaan lin pada lafal ya sukun yang sebelumnya fathah. Kemudian pada lafal alaihim waladhdha ada mim mati bertemu waw, ini merupakan bacaan izhar yang dimana bacaannya yaitu suara mimnya harus jelas. Kemudian waladhdha, di sini wala tipis, jangan wala enggak, tapi dia wala la tipis, waladhdha. Kemudian pada lafaz dhad yang bertasydid dia memiliki sifat, salah satu sifatnya istitalah, memanjang dulu dotnya. Waladhdha, adha, maka waladhdallin. Kemudian pada lafaz dhal ketemu dengan lam, di sini lamnya tasydid dan dia ada mad tabi'i bertemu dengan tasydid, maka kita namakan dengan bacaan mad lazim kalimi mutsaqqal. Apabila ada huruf mad tabi'i atau panjang mad tabi'i, apabila ada mad tabi'i bertemu setelahnya huruf yang bertasydid, maka kita namakan dengan mad lazim kalimi mutsaqqal. Panjangnya berapa harakat? Panjangnya yaitu 6 harakat. Caranya adalah kita memanjangkan dotnya dulu sepanjang 6 harakat, baru masukkan ke lam, ada sedikit nabernya. Waladhdallin, dallin, tapi tipis lamnya, jangan dallin. Ya, jangan ditebalkan lamnya. Banyak yang terjadi adalah menebalkan huruf dot, menebalkan huruf lamnya, padahal dia tipis. Dan ada juga yang dia mengurangi kadar daripada panjang huruf dot, yang awalnya harus dibaca 6 harakat tapi cuma dibaca 2 atau 4 harakat. Waladhdallin, harusnya 6 dulu baru ke lam dan dinaberkan. Waladhdallin. Kemudian pada lafal lin ada bacaan mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi apabila ada huruf mad tabi atau huruf-huruf mad kemudian datang setelahnya huruf yang diwakafkan disebabkan karena sukun arid, maka kita namakan dengan mad arid sukun karena ada namanya sukun arid. Sukun terbagi 2, yang pertama sukun asli yang memang pada dasarnya dia hurufnya memang mati. Yang kedua sukun arid. Sukun arid itu yang disebabkan karena wakaf. Ya, maka di sini karena wakaf dan sebelum huruf yang diakhirkan atau huruf terakhir yang tadi kita matikan ada huruf mad. Nah, di sini lin ada huruf ya sukun yang mana ya termasuk huruf mad. Maka kita boleh memanjangkan lin, ya, itu panjang. Boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh pula 6 harakat. Maka kita coba ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.